wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tidak terasa rangkaian ibadah saum kita di bulan Ramadan ini sudah memasuki hari ke-11. Mudah-mudahan rangkaian saum kita, ibadah kita, infak, sedekah dan tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan wafat husnul khotimah. Izinkan saya dalam kultum ini menyampaikan tentang, mengingatkan kembali tentang keutamaan Al-Quran, ya. Atau Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Disebut dengan Syahrul Quran. Ada 40 hadis yang pernah saya baca, walaupun tidak hafal semua. Satu diantaranya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik diantara kita adalah orang yang senantiasa gemar mempelajari Al-Quran dan gemar pula mengamalkannya atau mengajarkannya. Sebaik-baik manusia, khairukum. Yang kedua, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran lah yang akan menjadi syafaat. Bukan syafaat Rasul, bukan syafaat Nabi, tetapi syafaat Al-Quran. Teman sejati kita sampai kita berada di alam barzah itu adalah Al-Quran. Hadis yang ketiga, man aroda ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin curhat, berdialog dengan Allah, curhat dengan Allah, menyelesaikan masalah, maka lagi-lagi adalah baca Quran. Tadi malam saya wawancara Ahmad Kamil itu. Bagaimana kiat-kiat antum bisa hafal 30 juz? Ada metode, bagaimana metodenya? Tidak punya metode, Pak. Metode saja hanya dua. Pertama, bertobat atas segala dosa, mendekatkan diri kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Yang kedua, hampir setiap hari saya telepon orang tua saya. Umi, Abah, doakan. Saya sedang menghafal Quran. Tidak ada metode lain, tidak. Merenung saja. Maka ada ungkapan laula tuharrat qulubukum masabitum kadzalika huwa Qur'anul Karim. Jika hati manusia itu bersih, tidak ada seorang pun yang pernah merasa kenyang membaca Al-Qur'anul Karim. Mohon maaf tanpa ada maksud menggurui, berarti kita sudah harus berada di juz ke-12 hari ini. Saya baca biografi Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Satu hari semalam 60 juz baca Quran. Munsaur Pak Budimu disebut dengan LGBT, laki-laki gagah banyak tilawah. Minimal sudah berada di juz 12. Bagaimana doanya? Allahumma paksakeun dengan berbagai macam keterbatasan dan ilmu yang kita miliki. Ya. Maka kata Nabi, barang siapa yang membaca Quran dan kemudian bacanya kurang bagus, wa ya ta'tau fi lausakun ajroni. Lidahnya tersakaku untuk mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran,
Allah sediakan pahala 2 kali lipat bagi orang itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran begitu dibaca memiliki 2 fungsi. Pertama, menjadi narun api. Begitu dibaca ya, betapa beratnya kita baca Al-Quran ini, akan berubah. Pertama akan menjadi narun. Apa itu narun? Api yang akan membakar gundukan dan tumpukan dosa-dosa kita. Siapa yang membakarnya? Salah satu metodenya adalah cara membakar dosa-dosa kita yang ada di dalam tubuh kita itu adalah dengan membaca Al-Quran. Setelah dosa-dosanya habis dibakar, maka fungsi dari narun, api itu akan berubah menjadi nurun, cahaya. Walaupun saya bukan ahli Quran, alhamdulillah 2 minggu pernah di Padang ya, di rumah sakit Ibnu Sina, sampai ke daerah Kelokan Ampa-Ampa, Bukit Tinggi, di mana maling kundang yang pernah dikutuk jadi itu. Terus ke Riau, Pekanbaru Riau, tempat kelahirannya Ustadz Abdul Somad itu. Sampai saya pernah ke daerah tempat pembuangannya DITII zaman Pak Harto itu. Ternyata di sana ada disebut dengan komunitas Muslim Sumedang, komunitas Muslim Magelang, komunitas Muslim Cililin dan sebagainya. Dan di sana ternyata tidak sedahsyat, tidak setragis yang pernah saya kira. Oleh Pak Harto itu dikasih lahan 2,5 hektar, rumah dan prakarangannya, termasuk juga kelapa sawit, sejahtera banget. Ya. Rumah kita tidak 1% dari banyak itu. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi bagaimana hadiah bagi orang yang senang membaca Al-Quran? Udhulul jannata wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim salamun alaikum bima sabartum fadi'ma uqbad dar. Surga terindah yang Allah akan berikan dan berada di taman surganya itu adalah bagi orang-orang yang ahlul Quran ternyata. Jadi para ahli Quran itu dipersilahkan oleh Allah membawa bapak dan ibunya, membawa istrinya, membawa anak dan cucu serta cicit yang terakhir. Salamun alaikum bima sabartum. Setiap pintu surga mengucapkan kesejahteraan buat kalian daripada kata malaikat itu. Bima sabartum atas kesabaran kalian. Fani'ma uqbad dar. Inilah sebaik-baik nikmat yang tidak pernah kau rasakan di dunia ini. Ya. Perjalanannya resikonya perih ya, gitu kan. Dihina orang, dibaikot orang, caci maki orang dan sebagainya. Ya. Diuji lahir batin ya gitu. Ya. Tanpa ada maksud menggurui, kemarin saya mau divaksin gitu ya gitu. Kemudian setelah beres di tensi darah segala macam mau vaksin, kemudian saya punya riwayat jantung karena tahun 2015 saya operasi jantung sebelah kanan 2, 2016 saya operasi jantung sebelah kiri 2, dan tahun 2012 saya masuk rumah sakit Rotin Sulu 3 minggu di sana, dan dokter memonis saya paling umur Anda 27 bulan pada waktu itu. Saya ke rumah sakit Al-Islam minta rujukan ke dokter, dan luar biasa juga mahal, ada di EKG lagi gitu kan, ditelanjangi lagi badan dari atas sampai bawah semua gitu kan. Beres hasilnya bersih dan boleh dilanjutkan untuk vaksin, tapi tetap Anda wajib meminum obat. Padahal saya sudah 4,5 tahun sudah tidak minum obat, kecuali belajar zikir dan belajar membaca Al-Quran setiap hari. Dan klaim dokter seolah-olah itu adalah baca Al-Quran, minum obat. Kemudian saya mempunyai kesimpulan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa tabara. Tidaklah Al-Quran diturunkan kecuali sebagai obat, tapi saya mengatakan bukan obat kecuali sebagai penyembuh. Kalau obat diminum bisa cocok dan tidak, tapi kalau penyembuh sudah pasti sembuh. Al-Quran sebagai penyembuh, Al-Quran bukan sebagai obat. Akhirnya divaksin dan alhamdulillah
sampai subuh ini masih dalam keadaan hidup. Inilah luar biasanya. Oleh sebab itulah selalu menanti-nanti, jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kemudian ada doa yang selalu dinazomkan oleh para ahli tarekat. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. Coba. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina. 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 Rabbi yassir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, permudahlah urusan kami. Wa la tu'asir alaina, dan janganlah engkau persulit urusan kami. Di mobil, di motor, baca itu aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jaminannya diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala dan dijamin selamat dalam perjalanan sampai tujuan. Kisah yang kedua itu Ustadz Rahmat Baikuni kalau selalu menyampaikan itu. Pak Habibie itu kan lahir dari Pare ya, Sulawesi Selatan itu. Kuliah di ITB dan kuliahnya loncat-loncat karena punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Pindah ke Jerman. Ketika di Jerman setelah beres UAS UTS itu UAS, kemudian beliau mendapatkan ranking ketiga. Ranking pertamanya Yahudi laki-laki, ranking keduanya adalah Yahudi perempuan. Apa rahasia Yahudi bisa jadi ranking 1 dan ranking 2? Aku kalah. Padahal aku secara nilai akademis adalah orang yang paling pinter se-Asia Tenggara pada waktu itu. Lalu Habibie mendatangi 2 Yahudi itu dan ramai di YouTube ini kan, tinggal saya hanya mengulang-ulangnya. Tadi belum nonton video ini gitu. Apa rahasia gerangan kau bisa juara 1 nih di kampus ini? 1 kali, 2 kali, 3 kali, ke-4 kali mah baru si 2 Yahudi itu memberikan rahasianya. Hei Rudi, tahukah rahasia kami bisa jadi juara 1, 2 di kampus ini? Setiap sepertiga malam aku bangun dan aku membersihkan badan, mandi. Kemudian aku pakai pakaian-pakaian yang bagus dengan pengharum, dengan parfum gitu kan. Kemudian aku baca Quran. Mendengar penjelasan itu hampir tidak percaya Habibie, hampir pingsan. Apa iya kamu bisa membaca Quran? Ternyata 2 Yahudi itu bukan hanya membaca Quran, hafal Al-Quran dari Al-Baqarah sampai surat An-Nas, dites oleh Pak Habibie itu. Hampir kelengar Habibie pulang ke kosannya. Sejak itulah Habibie katanya melaksanakan, tidak pernah ketinggalan qiyamul lail tadi itu dengan rangkaian mandi, membersihkan badan, pakai pakaian-pakaian yang indah, kemudian baca Quran, sholat. Kalau Yahudi tidak sholat, kalau tidak percaya kepada Allah, tetapi yakin kepada Qurannya itu. Semester berikutnya luar biasa, Habibie menjadi juara 1 dan mampu mengalahkan 2 Yahudi yang jadi juara 1 jadi juara itu. Itulah rahasia Habibie menjadi orang tercerdas di dunia pada waktu itu. Maka kata saya, jika cerita ini bisa diduplikasikan oleh mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia, terutama mahasiswa Muslim, insya Allah tidak akan lama lagi kita akan bisa menguasai peradaban dunia, yaitu menguasai dunia dengan Al-Quranul Karim. Ya. Oleh sebab itulah Al-Qamar mengulang-ulang sebanyak 4 kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal lil mudzakir. Sungguh Quran adalah satu-satunya kitab untuk
yang paling mudah untuk dibaca. Ya, jadi ngapalkan cerpen Pak, ngapalikin novel itu akan lebih berat. Yang paling mudah adalah ngafalin Quran. Ya. Jadi kalau 20 kali kita tidak hafal Quran, coba 35 kali, 40 kali. Saya yakin 100 kali diulang-ulang kita bisa hafal. Yang beratnya adalah istiqomah. Summastaqim. Istiqomahnya itulah yang berat. Ya. Maka salah satu kata Allah, kata Nabi, salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan kecil tetapi summastaqim, istiqomah kita melakukannya. Jadi mohon maaf yang hari ini belum punya garapan, sampai-sampai naonnya bulan Ramadan ini ke kantor dilarang, pekerjaan dilarang, di rumah juga ngapain? Saya jawab, Pak, baca Quran itulah pekerjaannya. Ya, baca Quran. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Mangga. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Dua ada pekerjaan kita. Tadi baca salawat, Robbi yasir wala tuasir. 3 baca Quran. Udah. Ya, kalau tidak punya pekerjaan, baca saja itu. Ya. Mudah-mudahan kulit kita semakin hari semakin tua. Insya Allah kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.